warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok 15 ingin menjelaskan penelitian obat tradisional di Desa Lawuh, Duku Pacikaran, yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri, Ajeng Erun Cahyati, dengan NIM 2022050001, dan teman saya Dian Setiawati dengan NIM 2022050007. Obat tradisional. Pengobatan tradisional adalah bagian dari kebudayaan bangsa Indonesia yang diturunkan dari generasi ke generasi baik secara lisan maupun lisan. Obat-obatan tradisional yang terbuat dari tumbuhan tersebut mudah didapat di sekitar tempat tinggal dan juga secara ekonomi terjangkau bila dibandingkan dengan obat dan pengobatan modern saat ini. Selain itu, obat-obat tradisional relatif aman karena tidak dicampur dengan bahan kimia, sehingga tidak berefek samping seperti halnya obat-obat modern. Tanaman obat tradisional yang lebih populer disebut jamu. Jamu merupakan kebutuhan pokok dalam memenuhi tuntutan kesehatan di samping obat-obat farmasi. Kenyataan bahwa sebagian besar masyarakat di Indonesia, terutama yang ada di desa-desa, menggunakan jamu sebagai penyembuhan dan perawatan kesehatannya bukan suatu hal yang asing lagi. Hal ini disebabkan karena jamu merupakan warisan nenek moyang yang sejak dahulu kala telah menggunakan jamu untuk perawatan dan pengobatan. Di samping itu juga, bahan-bahan untuk pembuatan jamu relatif mudah diperoleh di lingkungan sekitar. Dalam kehidupan dari zaman dahulu sampai sekarang, dikenal adanya cara pengobatan. Cara pengobatan yang telah dilakukan di kalangan masyarakat yakni cara pengobatan timur yang bersifat alternatif yang disebut pengobatan tradisional. Cara pengobatan itu bertujuan untuk meningkatkan sistem imun, menghambat pertumbuhan penyakit yang bertujuan untuk mengurangi keluhan pengguna dan memperbaiki fungsi badan tubuh. Yang pertama ada obat diare. Tanaman yang digunakan adalah jambu biji, tanaman buah jenis perdu. Masyarakat di Duku Pacikaran menggunakan pucuk daun jambu biji sebagai obat diare. Pucuk daun biji yang masih muda tersebut langsung dimakan langsung. Tanaman jambu biji, terutama daun jambu biji, mengandung flavonoid yang sangat tinggi, terutama quercetin. Senyawa tersebut bermanfaat sebagai antibakteri. Kandungan pada daun jambu biji lainnya seperti saponin, minyak atsiri, tanin, antimutagenik, flavonoid, dan alkaloid. Yang kedua ada obat asam urat. Yang digunakan adalah tanaman sirsak. Tanaman sirsak adalah tanaman dengan tinggi pohon sekitar 8 meter. Batang coklat berkayu bulat, bercabang, mempunyai daun berbentuk telur atau lancet. Ujung runcing, tepi rata, pangkal meruncing, pertulangan menyirip, panjang tangkai 5 mm, hijau kekuningan. Masyarakat di Duku Pacikaran menggunakan daun sirsak sebagai obat asam urat. Dengan cara meraciknya yaitu diambil daun sirsak 5 helai daun yang masih muda kemudian direbus dengan air rebusan diminum 2 kali sehari pagi dan sore. Yang ketiga ada obat untuk menurunkan tekanan darah tinggi yang digunakan sama seperti untuk pengobatan asam urat dengan menggunakan daun sirsak dengan cara merebus 5 helai daun yang masih muda dan diminum air rebusan 2 kali sehari pada pagi dan sore. Yang keempat ada obat untuk asma. Tanaman yang digunakan adalah tanaman binahong. Tanaman binahong merupakan tanaman yang tumbuhnya menjalar, yang memiliki daun berbentuk jantung, berbatang lunak silindir. Masyarakat di Duku Pacikaran menggunakan daun binahong sebagai obat asma. Dengan cara pengambilan daun binahong harus ganjil, biasanya 3, 5, dan 7. Cara penggunaannya mudah dipetik, daun binahong 5 helai kemudian direbus air rebusannya diminum. Dengan cara pemakaian diminum menjelang tidur. Yang kelima ada obat untuk penyembuhan luka pasca operasi maupun luka biasa. Tumbuhannya sama seperti obat asma. Yang membedakan di sini adalah daun binahong tinggal ditempelkan pada luka dan ditunggu hingga kurang lebih 30 menit. Sebelumnya, daun binahong dicuci terlebih dahulu agar tidak terinfeksi pada luka.
Yang keenam, ada daun yang digunakan untuk obat lemah jantung. Tumbuhan yang digunakan adalah tanaman sambung nyawa. Tanaman sambung nyawa adalah obat tradisional yang digunakan masyarakat Dukuh Pacikaran untuk mengatasi penyakit lemah jantung. Dengan cara penggunaannya dipakai untuk lalapan saja. Yang ketujuh, obat penyakit paru-paru. Menurut Pak Suyoto, daun sambung nyawa adalah obat tradisional yang digunakan masyarakat Dukuh Pacikaran untuk mengatasi penyakit paru-paru. Cara pemakaiannya itu dipakai untuk lalapan. Adapun klasifikasi ilmiah tanaman sambung nyawa yaitu kingdomnya Plantae, divisinya Spermatophyta, kelasnya Dicotyledon, ordonya Asterales, dan familianya Asteraceae, genusnya Gynura dan spesies Gynura procumbens L. Sambung nyawa mengandung senyawa kimia seperti flavonoid, sterol tak jenuh, diterpenoid, polifenol, asam vanilat, asam prakumarat, asam parahidroksibenzoat, dan minyak atsiri yang dapat mempunyai efek menghambat sel kanker. Yang kedelapan, obat luka. Klasifikasi ilmiah tanaman yodium yaitu yang pertama, kingdomnya Plantae. Yang kedua, divisi Spermatophyta, kelasnya Dicotyledon dan ordonya Asterales dan familia Asteraceae. Genusnya Gynura dan spesies Gynura procumbens. Menurut Istri dari Keamanan Dukuh Pacikaran RT 5, yodium merupakan obat tradisional yang digunakan untuk menyembuhkan luka agar cepat kering. Cara pemakaiannya itu yakni diambil daunnya kemudian teteskan getahnya pada bagian yang luka. Getah pohon yodium ini memiliki senyawa fitokimia flavonoid, fenolik, terpenoid yang mempunyai aktivitas antibakteri terhadap Staphylococcus aureus dengan sumber https://journalsticus. Yang kesembilan, obat pengapuran sendi. Klasifikasi ilmiah tanaman bawang merah, kingdomnya Plantae, divisi Spermatophyta, klasis Liliopsida, ordonya Liliales, dan familianya Amyralidaceae, dan genusnya Allium, dan spesiesnya Allium cepael. Menurut Pak Suyoto, bawang merah adalah obat tradisional yang digunakan masyarakat Dukuh Pacikaran untuk mengatasi penyakit pengapuran sendi. Cara meraciknya dengan di blender secara halus bawang merahnya. Cara pemakaiannya dioleskan pada bagian yang sakit, dibalut dengan kain, kemudian dipakai saat. Yang ke-10, obat sawan. Menurut Istri dari Keamanan Dukuh Pacikaran RT 5, daun jarak merupakan salah satu obat tradisional yang digunakan sebagai obat sawan. Cara pemakaiannya dengan cara ditumbuk. Daun jaraknya itu ditumbuk terus ditambah dengan kunyit, kemudian dioleskan di bagian tubuh. Adapun klasifikasi ilmiah tanaman jarak yaitu kingdomnya Plantae, kelasnya Magnoliopsida dan ordonya Macupigiales dan familianya Jatropha L dan spesiesnya Jatropha curcas L. Daun jarak mengandung seperti alkaloid, anthracylin, fitonutrien, dan nikotinflori, camferol, dan quercetin. Yang ke-11, obat vertigo. Menurut Pak Suyoto, daun sirih adalah obat tradisional yang digunakan masyarakat Dukuh Pacikaran untuk mengatasi penyakit vertigo. Cara meraciknya, daun suruh direbus dan air rebusannya diminum. Cara pemakaiannya diminum jika sakit vertigo gitu. Adapun klasifikasi ilmiah tanaman sirih, kingdomnya yaitu Plantae, subkingdom
Tracheobionta, dan Divisio Spermatophyta, subdivisio Angiospermae, dan kelas Dicotyledon, ordonya Piperales dan familianya Piperaceae, dan genusnya Piper, dan spesiesnya Piper beetle L. Daun sirih hijau dapat digunakan sebagai antibakteri karena mengandung 44,2% minyak atsiri yang sebagian besar terdiri dari beta-penol dan karyobilen, 6-quiterpen, kavikol, carfibetol, estrogel, dan terpen. Yang ke-12 ada obat penyakit kuning. Menurut Pak Suyoto, buah mengkudu yang masih kecil dan ada bunganya dapat dijadikan sebagai obat penyakit kuning. Cara meraciknya dengan merebus buah mengkudu yang masih kecil dengan segelas air, ditambahkan garam 1 sendok teh. Air rebusannya diminum secara rutin 3 kali sehari 1 gelas. Adapun klasifikasi obat penyakit kuning, yang pertama kingdomnya Plantae, divisinya Magnoliophyta, subdivisinya Angiospermae, dan kelasnya Magnoliopsida, subkelasnya Asteridae, dan ordonya Rubiales, familinya Rubiaceae, dan genusnya Morinda, dan spesiesnya Morinda citrifolia L. Komposisi kandungan nutrisi yang terdapat dalam 100 gram buah mengkudu adalah kalori sebanyak 167 kal, vitamin A 395,85, IU vitamin C 175 mg, niacin 2,5 mg, zat besi 9,17 mg, kalsium 325 mg, natrium 325 mg, kalium 1,12 mg, protein 0,75 gram, lemak 1,50 gram, dan karbohidrat 51,67 gram. Yang ke-13, obat sakit parut. Menurut Ibu Keamanan Duku Pacikaran RT 5, yaitu tanaman temulawak ini memiliki banyak manfaat. Pada bagian limang, temulawak digunakan sebagai obat sakit parut. Cara pemakaiannya yakni temulawak diparut, kemudian diberi segelas air dan direbus, kemudian disaring dan airnya diminum secara rutin. Klasifikasi tanaman temulawak yaitu divisinya Spermatophyta, subdivisi Angiospermae, kelasnya Monocotyledon, dan ordo Zingiberales, familinya Zingibraceae, genusnya Curcuma, spesiesnya Curcuma santorrhiza. Adapun kandungan temulawak sebanyak 79,696% terdiri dari karbohidrat 0,80%, serat 1,52%, protein 1,35%, lemak 1,5 mg per kilogram, kurkumin 11,45 mg per kilogram, kalium 19,07 mg per kilogram, kalsium. Yang ke-14, obat menurunkan kolesterol. Menurut istri dari Keamanan Duku Pacikaran RT 5, daun kelor memiliki banyak manfaat, salah satunya digunakan sebagai obat menurunkan kolesterol. Cara pemakaiannya yakni dengan direbus dengan segelas air, kemudian air rebusannya diminum secara rutin 2 kali sehari, pagi dan sore. Adapun klasifikasi tanaman daun kelor, yang pertama kingdomnya Plantae, divisionya Magnoliophyta, kelasnya Magnoliopsida, ordonya Magnolibrachiales, dan familinya Moringaceae, dan jenisnya Moringa, dan spesiesnya Moringa oleifera L. Moringa oleifera L mengandung kombinasi senyawa yang unik, yaitu isocyanat dan glukosinolat. Isothiocyanat atau ITC merupakan zat yang terdapat dalam
berbagai tanaman, termasuk Moringa oleifera, dan memiliki potensi sebagai agen preventif. Secara ini, vivoisothiocyanat telah menunjukkan aktivitas sebagai agen anti kanker. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan maupun dalam penulisan presentasi kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.